Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Lecia, mahasiswa Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang inbreng pada salah satu topik mata kuliah hukum pertanahan. Inbreng adalah istilah dari bahasa Belanda yang berarti penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau harta. Transaksi inbreng adalah transaksi yang memasukkan aset non-tunai seperti tanah dari para pemegang saham untuk dijadikan modal perusahaan. Ketentuan yang mengatur mengenai penyetoran modal saham dalam bentuk inbreng adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau dalam kutip UU PT. Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan mengacu pada modal PT yang terdiri dari kepemilikan atau saham, sedangkan kata terbatas mengacu pada kewajiban pemegang saham yang besarnya hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya. Adapun jenis modal dalam perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan tentang 3 jenis modal yang berbeda, yaitu menjelaskan tentang modal dasar atau authorized capital. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebutkan dalam anggaran dasar. Hal ini ditegaskan dalam pasal 31 ayat 1 UU PT bahwa modal dasar perseroan terdiri dari seluruh nominal saham. Modal yang ditempatkan atau issued capital. Modal yang ditempatkan adalah saham yang telah diambil dan benar-benar telah dijual, baik kepada pendiri PT maupun pada pemegang saham perseroan. Para pendiri telah bersepakat untuk mengambil bagian tertentu dari saham perseroan, dan oleh karena itu, para pendiri perseroan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar atau menyetorkannya kepada perseroan. Modal yang disetor atau paid up capital. Modal yang disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri sebelum perseroan berbadan hukum, atau para pemegang saham setelah perseroan berbadan hukum, yang disetor oleh para pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas. Pasal 34 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lain. Pada umumnya, penyetoran saham berupa uang. Namun, UU PT juga mengakomodir titipan saham dalam bentuk lain, baik berupa benda terwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang atau yang disebut dengan inbreng. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang atau disebut inbreng harus disertai perincian yang menjelaskan nilai atau harga, jenis, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi menentukan besaran nilai saham yang nanti akan diperoleh oleh penyetor tersebut. Adapun tata cara inbreng, yaitu sebelum dilakukannya inbreng, calon pemegang saham harus mengevaluasi nilai kekayaannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2. Hasil penilaian akan dikonversikan dalam bentuk permodalan.
Setelah penilaian, para pihak akan membayar pajak untuk tindakan tersebut. Jika perseroan terbatas atau PT belum berdiri, penyertaan modal dalam dilakukan bersamaan dengan berdirinya PT. Sedangkan berdasarkan pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, apabila prosedur inbranch dilakukan pada saat PT beroperasi, maka rapat pemegang saham atau RUPS diberlakukan terlebih dahulu. Penyetoran modal ini akan mengakibatkan perubahan persentase kepemilikan saham. Berdasarkan pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran harus dicantumkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan. Dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa modal yang disetor dalam bentuk inbranch tersebut akan ditentukan menurut nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik yang paling sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan, berdasarkan informasi yang terbaik dan yang paling relevan. Sedangkan penerapan ahli tidak terafiliasi dengan perusahaan adalah tenaga ahli yang tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan karyawan, anggota dewan, dewan komisaris, atau pemegang saham perseroan. Tidak mempunyai hubungan dengan perseroan karena adanya persamaan atau perbedaan antara anggota dewan atau dewan komisaris. Selanjutnya, tidak mempunyai hubungan pengendalian dengan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Terakhir, tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dalam perseroan sebesar 20% atau lebih. Jika penyetoran saham dalam bentuk lain atau inbranch terdiri atas benda yang tidak bergerak atau immovable property, maka pembayarannya menurut pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah harus diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar. Pengumuman dilakukan dalam waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan untuk menyetorkan saham. Penjelasan pasal yang diumumkan dilakukan untuk memenuhi asas publisitas, yaitu agar diketahui masyarakat dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penyetoran benda sebagai modal saham. Selanjutnya, jika penyetoran saham dalam bentuk lain atau inbranch yang dititipkan berupa tanah, dokumen yang digunakan adalah Akta Pendapatan Dalam Negeri atau APDP. Dengan ditandatanganinya APDP, sejak tanah tersebut menjadi milik PT, maka akta tersebut tetap harus dilaporkan kepada kantor pertanahan setempat untuk mendaftarkan kepemilikannya. Demikian pula, saham yang diperoleh dari penghasilan harus dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk didaftarkan kepemilikannya. Adapun prosedur-prosedur melakukan inbranch. Jika yang disetorkan dalam inbranch termasuk mobil dan harta benda pribadi lainnya, maka penyetor harus melaporkan kepemilikan harta benda tersebut untuk sepenuhnya menjadi kekayaan perseroan terbatas atau PT. Untuk proses penyetoran modal dalam bentuk harta, apabila tidak dilakukan pada saat pendirian PT,
maka anggaran dasar harus diubah dan perubahan susunan kepemilikan saham pada PT. Penanaman modal menyebabkan persentase kepemilikan saham berubah, maka dari itu hal tersebut harus dimasukkan dalam akta perubahan anggaran dasar dan hal ini diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dinyatakan dicatat dalam daftar perusahaan. Berdasarkan pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, notaris berwenang untuk membuat surat tersebut, tetapi bukan akta kekayaan perusahaan, tetapi akta perubahan anggaran dasar tentang penanaman modal yang telah disetujui dalam RUPS. Hal yang diperhatikan dalam inbrank. Penanaman modal inbrank mempunyai kewajiban dalam menyetor pajak penghasilan yang bersifat final dengan pertimbangan sebagai berikut. Untuk penyetoran modal berupa tanah dan bangunan, besarnya modal yang disetor tersebut akan dihitung berdasarkan nilai pasar dari tanah atau bangunan yang diserahkan sebagai aset perusahaan. Penyetoran modal berupa harta kekayaan ini disamakan dengan hak atas tanah dengan mekanisme jual beli, sehingga pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 5% dari penghasilan bruto. PPh atau pengenaan pajak penghasilan ini dilakukan karena jumlah aset modal yang disetor dan diakui dalam hal ini sama dengan nilai pasar tanah dan bangunan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi inbrank yang ditinjau baik dari segi peraturan perpajakan maupun dari peraturan perundang-undangan tentang persoalan terbatas adalah: setoran untuk modal saham tidak selalu berupa uang tunai, tetapi bisa juga dalam bentuk lain, baik dalam harta berwujud kekayaan seperti tanah dan bangunan, maupun yang tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, franchise, merek dagang, ataupun hak sewa. Penyetoran berupa hak kekayaan seperti tanah harus diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah RUPS mengumumkan penyetoran saham tersebut, dan pada dasarnya perusahaan pemberlakuan pajak peralihan hak atas tanah dengan metode inbrank sama dengan peralihan hak atas tanah mekanisme jual beli. Sesuai dengan PMK nomor 234/PMK.03/2008, pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya dikenakan PPh atau pajak penghasilan seperti jual beli pada umumnya, yaitu sebesar 5%. Transaksi inbrank diperlukan untuk menambah atau menambah modal PT, maka dari itu perubahan anggaran dasar tersebut harus mendapat persetujuan dari Menkum dan HAM. PT yang berperan sebagai penerima inbrank juga akan dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB sebesar 5%. Setelah proses ketetapan pajak dan pembayaran selesai, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT setempat sesuai luas lokasi tanah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, khususnya Pasal 4 Ayat 3 huruf C. Penerimaan setoran modal oleh perusahaan dari pemegang sahamnya bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi perusahaan yang bersangkutan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Pasal 4 Ayat 2 yang diatur berdasarkan PMK Nomor 234/PMK.03/2008 Pasal 2B, pemungutan pajak penghasilan memiliki beberapa pengecualian, yaitu perseroan yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, yang mengalihkan hak atas tanah
dan atau bangunan dengan jumlah bruto kurang dari 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang terbagi. Perseroan atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan yang digunakan sebagai kepentingan umum yang nantinya tetap akan memerlukan persyaratan khusus. Oleh karena itu, wajib untuk mengalihkan nama saham perusahaan berupa tanah SHM atau SHG kepada perseroan apabila penyetoran modal berupa tanah. Selain itu, jika inbank yang disetor termasuk mobil atau aset pribadi lainnya, hak kepemilikan properti juga dilepaskan untuk sepenuhnya menjadi aset perusahaan. Alat bukti yang sah atas kepemilikan atas hak atas tanah adalah sertifikat pembuktian. Hak berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan, Pasal 19 Ayat 2 huruf C, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. JO Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, saham perseroan berupa tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM atau sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, harus dialihkan kepada perseroan jika modal disetorkan dalam bentuk tanah. Selanjutnya, pengalihan dilakukan secara real time kepada perusahaan berdasarkan penjelasan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Demikian yang saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih.